Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sejenak mendengarkan warta jemaat untuk hari ini Minggu 14 Februari 2021. Tema kebaktian kita pada minggu hari ini adalah mengasihi dalam perbuatan.
Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stonsileti, liturgos oleh Saudari Agustina Rajarihi, doa persembahan dan doa syafaat oleh Ibu Paurisa Mondoringin, multimedia oleh Saudara Frederick William dan sekolah minggu pagi ini dilayani oleh Superbook Online. Untuk jadwal pelayanan minggu depan tanggal 21 Februari 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Frederick William, liturgos oleh Ibu Normawati, doa persembahan dan doa syafaat oleh Pendeta Freddy Stonsileti, multimedia oleh Saudara Wisnu Wardana, pembacaan warta oleh Saudari Angel Valeria dan sekolah minggu oleh Superbook Online. Jadwal ibadah kategorial kita sepanjang 1 minggu ke depan dimulai persekutuan keluarga hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 20 WITA. Yang menjadi tuan rumah dalam kebaktian persekutuan keluarga kita adalah keluarga Rukun Batu dari Jemaat POS-PI Kuala Kapuas yang juga akan bertugas mempersiapkan dan memimpin liturgi ibadah. Untuk firman Tuhan di PK akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stonsileti dengan media Google Meet. Yang kedua adalah persekutuan doa malam di hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stonsileti dengan media Google Meet pada pukul 20 WITA. Kehadiran jemaat dan info laporan keuangan dapat Bapak Ibu sekalian simak dalam warta yang telah dibagikan bagi kita semua. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan ataupun persembahan sebagai ucapan syukur dapat melakukan transfer ke nomor rekening gereja yang tertera pada warta jemaat, dan untuk konfirmasi dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Paurisa Mondoringin. Pengumuman bagi kita sekalian. Pertama, Majelis Jemaat GBI Philadelphia Balikpapan menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sepanjang minggu yang lalu. Apabila ada hal yang ingin dikonfirmasi dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Paurisa Mondoringin. Yang kedua, kami mengharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk boleh ambil bagian menabung iuran Yakum Kris tahun 2021 sebesar 25.000 per bulan per keluarga yang kita mulai tabung sejak Oktober 2020 dan dapat diserahkan langsung kepada Bendahara Yakum Kris Ibu Nita Sinaga. Pengumuman yang ketiga, kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 16 WITA melalui media Google Meet. Dimohon kehadiran seluruh katekisan untuk dapat mengikuti katekisasi. Demikian warta jemaat bagi kita sekalian. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan kami menyambut setiap Bapak Ibu jemaat yang hadir dalam kebaktian hari ini, khususnya bagi yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Baik bagi jemaat Tuhan yang ada di Balikpapan, di luar Balikpapan, di POS-PI Kuala Kapuas, bahkan juga yang berada di luar negeri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga Minggu tanggal 14 Februari kita peringati sebagai Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Selamat Hari Kasih Sayang bagi kita semua. Saya percaya kita sebagai umat Tuhan tidak hanya hari ini,
tetapi setiap saat, setiap waktu kita selalu hidup dalam kasih dan dalam anugerah Tuhan. Biarlah pada momen hari ini, bahkan setiap saat kita mengingat akan kasih Allah dalam hidup kita yang begitu mulia. Kita bersyukur untuk semua kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mau menaikkan pujian, agunglah kasih Allahku tiada yang setaranya. NKB 17 baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Meskipun orang yang keji menjauh dan tak kebun, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih agungnya tiada bandingnya, tetap teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikanlah tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting dalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisah-Nya. Oh kasih Allah agunglah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Kita mentadiskan kebaktian Minggu kita 14 Februari 2021. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita hari ini di surat Yohanes yang pertama, pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian dari nama Yesus terus bersuara nomor 207, bait yang pertama dan kedua. Jangan lupa nama Tuhan, Ia menara yang teguh.
rasakan yang susah dan mengeluh, indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh, indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Pakai selalu nama Tuhan sebagai perisai yang teguh. Walaupun cobaan datang, sebutlah nama Yesus, indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh, indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu mengalir bagi kita seperti sungai yang mengalir setiap waktu. Demikianlah kasih Allah selalu mengalir di dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, kasih Tuhan seperti sungai dalam hati dan kehidupan kita.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur untuk kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita menaikkan pujian dari PKJ 277, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih serupa gun yang menggema dan canang yang gemericik, sekalipun diriku memiliki karunia, sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, baiknya yang ketiga, Sekalipun diriku memberikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun musuhi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat dan juga doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Risa Manggaringin. Saya persilakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan pada pagi hari ini, dan kita akan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan, kekuatan daripada-Mu. Kami tahu Tuhan untuk memohon anugerah-Mu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan kegagalan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini kami dapat memberikan sebagian daripada apa yang telah kami terima untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk satu usia lagi yang Kau berikan buat Saudari Hius Meme dan Ibu Nita Sinaga. Biar di tahun yang baru ini kasih setia Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan mereka, hikmat ada dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan kami dari papan ini. Kami berdoa untuk Pendeta Fredison Seleti, Ibu Normawati, Saudari Agustina Rajarihi, Saudara Fredrik, dan juga untuk pelayanan yang ada di MPW PPI Balikpapan, juga untuk di GMI Philadelphia Balikpapan.
Kami juga berdoa Bapa untuk Saudari Lilis Bulo dalam pelayanan di Pos PI Philadelphia Kolak Puas. Bapa, kami serahkan seluruh hamba Tuhan ini, Kau memberikan hikmat, kasih setia dalam kehidupan mereka semua. Segala pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau adalah Tuhan penolong, kami percaya Bapa Engkau akan menolong hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanannya mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pelayanan pengurus sinode, Ketua kami Pendeta Awasuni Mengasya, Sekung Pendeta James Takaliwang, bersama tim dalam menyusun program dan pengembangan pelayanan. Biarlah kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Segala keputusan yang mereka ambil semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga untuk berdoa untuk pelayanan pengurus YPPIB di Batu Bapa, untuk Pendeta Roland Octavianus, Pendeta Jensen Amiman, Pendeta Ponsus Takaliwang, serta Bapak Effendi Situmorang. Kami serahkan hamba-hamba ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menolong mereka dalam setiap pengurusan yang mereka laksanakan Bapa. Segala keputusan yang mereka ambil semua daripada Tuhan saja. Bapak juga kami juga menyerahkan rencana persidang sinode pada bulan Maret 2021. Bapak, biarlah pandemi ini tidak menjadi penghalang Bapak untuk sidang sinode yang dilaksanakan pada Maret 2021 ini. Segala persiapan untuk pelaksanaan persidangan ini kami serahkan dalam tangan Bapak, biar dapat terlaksana dengan baik. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak dalam masa sekolah dan perkuliahan mereka. Kami berdoa Bapak untuk Gilbert Timothy dan juga Abel di perkuliahan mereka. Bapak, kami serahkan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka pengetahuan lebih, berikan mereka hikmat, pagari mereka Bapak dengan pergaulan yang terbaik Bapak, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Baskoro, Yoga, Angel, Joshua, Marcella, Anggun, Andri dan juga Blue dalam masa adaptasi tatanan belajar mengajar yang baru. Kami juga berdoa Bapak untuk Marshall, Tania dan Felix dalam masa belajar di rumah bersama orang tua yang mendampingi. Biar Engkau menolong anak-anak ini Bapak dalam pembelajaran mereka. Kasih setia Tuhan dalam diri mereka. Berikan mereka pengetahuan lebih, semangat belajar Bapak, sehingga hasil yang mereka peroleh semua terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak juga secara khusus yang berdoa untuk Saudari Angel Valeria dalam proses seleksi masuk SMA. Bapak, Engkau tahu yang terbaik untuk anak kekasih ini. Kau berikan Bapak yang terbaik untuk Angel. Jika boleh Bapak, kami mohon kasih karunia-Mu Bapak untuk Angel dapat masuk dalam SMA yang dia harapkan Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk iman dan pertambahan gereja di GMI Philadelphia Balikpapan. Biar hari demi hari pertumbuhan iman dan pertambahan iman dapat ada Bapak di tengah-tengah gereja ini. Kami juga berdoa Bapak pengurusan surat tanah gereja yang masih dalam pengurusan. Biar Engkau menolong Bapak. Kami mohon Kau mengirimkan anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mereka yang mau membantu Bapak untuk pengurusan surat tanah gereja ini. Ya, tantangan hambatan yang dihadapi kami serahkan dalam tangan Bapak. Engkau sendiri menolong, memberikan jalan keluar untuk pengurusan surat tanah. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk proses seleksi pekerjaan bagi Saudari Teresa dan juga Saudara Wisnu Wardana. Engkau sumber secara berkat Bapak, kami percaya hasil kuliah mereka, belajar mereka Bapak tidak akan sia-sia. Mereka akan memperolehkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga jemaat yang terpisah karena pekerjaan, pendidikan dan sebagainya, khususnya dalam situasi yang saat ini berlangsung Bapak di pandemi ini. Biar Engkau menolong, menyertai mereka semua Bapak. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, berikan mereka kesehatan, kekuatan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat yang anggota keluarganya menggumuli kesehatan, untuk Bapak Paulus Sita dalam rencananya operasi kembali Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau menolong, mempersiapkan segala kesehatannya Bapak. Kami juga berdoa untuk Saudara Hius Budi dan Saudara Hius Rizky Bapak. Untuk Budi yang saat ini dalam pergumulan yang menghadapi penyakit COVID-19 ini, biar Engkau menolong, memberikan kesembuhan Bapak untuk Budi. Kami juga berdoa untuk Hius Rizky dalam proses kesehatannya. Kami percaya Bapak, Engkau dokter, secara dokter Engkau akan mampu memberikan kesehatan buat Hius Rizky. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk tenaga medis
dimanapun berada dalam tugas tanggung jawab menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka semua. Berikan daya tahan tubuh yang terbaik Bapa, sehingga mereka dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Pangdam Kasdam Asintel Kahobdan Penamula Warman yang telah memberi izin GMI Philadelphia bagi Papa beribadah di Aula Hudam. Kiranya Tuhan memberkati dan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing juga Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Hendrina Octavianus dan keluarga. Biar Tuhan memberi kesehatan, kekuatan untuk ibu kasih kami ini Bapa. Biar di masa tuanya kesaksian hidupnya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapa, kami juga berdoa untuk pelaksanaan PPKM di Kota Balikpapan, khususnya juga keamanan di Kota Balikpapan Bapa. Berkati kota kekasih kami ini. Biarlah rencana PPKM ini dapat memberikan hasil terbaik Bapa, khususnya untuk menekan perkembangan COVID-19 ini. Dan secara khusus Bapak, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak, kalau Tuhan izinkan COVID-19 terjadi di Indonesia, ada maksud terbaik yang Kau berikan untuk negara kami ini Bapak. Biar Engkau memberkati, menyertai kami semua Bapak. Ini doa kami Bapak, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Ibu Risa yang sudah memberikan doa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dari Mazmur pasalnya yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang genap. Ayat yang 11 kita baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti orang terik musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegaramannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Sama-sama ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur.
Demikian firman Tuhan, persilakan duduk kembali. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Freddy Stonsileti. Sambil mempersiapkan hati kita, kita sama-sama menaikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Tujuan hidupku untuk menyenangkan hatimu. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari lepas hari, siang dan malam, menjadi pegangan bagi kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanya untuk menyenangkan hatimu. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, seperti pujian kami mau mengasihi Tuhan dalam perbuatan kami. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk membaca merenungkan sabda-Mu. Roh-Mu yang Kudus itu memampukan kami memahami tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga setiap kami boleh disapa, dikuatkan, ditegur, dibaharui melalui kebenaran firman. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya dengan saudara kekasih Fredrik akan membacanya berbalas-balasan. Bapak Ibu boleh menyimak di kitab suci masing-masing. Pelayanan kasih.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah mengasihi dalam perbuatan. Tema kita yang mungkin kita semua tahu ya, mungkin di dunia ini semua orang Kristen tahu tentang kasih. Ya, kasih adalah inti pengajaran kekristenan. Salib adalah bukti dari kasih Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Hari ini sebagian orang di seluruh dunia juga sebagiannya memperingati atau merayakan Hari Valentine ya. Hari Valentine ini khususnya banyak orang-orang muda yang merayakan dan memperingatinya, berbicara soal kasih sayang. Setelah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun sebenarnya kasih sayang atau cinta kasih seharusnya ada dalam hidup setiap manusia, setiap waktu, setiap saat. Tapi itulah manusia suka kepada simbol atau peringatan yang dibuatnya sendiri. Setelah dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang bagaimana yang dialami oleh jemaat di Makedonia, sebagaimana disaksikan oleh Rasul Paulus. Setelah dikasihi Tuhan, kita perhatikan bagaimana mereka hidup mengasihi Tuhan dan terlihat melalui kasih mereka kepada sesama. Konteksnya surat 2 Korintus ini adalah ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka dalam masalah, dalam situasi sulit yang mereka hadapi. Maksudnya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Korintus pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9 ini secara khusus berbicara tentang jemaat yang berada di Yerusalem yang dalam keadaan penganiayaan juga kelaparan hebat. Sehingga Rasul Paulus mengajak kepada jemaat-jemaat yang ada, salah satunya kepada jemaat di Makedonia,
untuk memberi, untuk memberikan kasih-Nya berupa pertolongan kepada mereka yang dalam keadaan sulit. Karena itu sedang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar secara singkat pada Minggu 14 Februari hari ini bagaimana jemaat di Makedonia dengan situasi mereka betul-betul mengasihi. Mereka betul-betul mewujudkan kasih itu dalam tindakan nyata mereka. Nah, sedang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi orang itu pasti memberi. Tetapi sedang dikasihi Tuhan, orang yang memberi belum tentu mengasihi. Sekali lagi ya, orang yang mengasihi pasti memberi. Tetapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Ini yang dibuat oleh jemaat di Makedonia. Mereka mengasihi, maka akibatnya mereka memberi. Mereka memberi karena dasarnya mereka punya kasih. Ya, banyak orang di dunia ini memberi, tapi bukan karena kasih. Ada yang karena keterpaksaan, ada yang karena tuntutan, ada yang karena situasi sulit harus memberi, karena sebuah keharusan. Tapi jemaat di Makedonia, mereka mengasihi maka mereka memberi. Ya. Jadi orang yang mengasihi pasti memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi. Dan jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sangat mengasihi Tuhan, karena itu nampak melalui perbuatan mereka, yaitu mereka memberi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama secara singkat. Ada 3 hal yang kita mau pelajari pada perenungan kita. 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kondisi ketika mengasihi dalam perbuatan. Yang kedua, alasan mengasihi dalam perbuatan. Yang ketiga, tujuan mengasihi dalam perbuatan. 3 hal ini yang akan kita bahas pada katanya hari Valentine hari ini, 14 Februari. Setelah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini akan kita renungkan secara singkat. Yang pertama, kondisi ketika mengasihi. Setelah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Alkitab kita pada ayat yang kedua. Kita perhatikan ayat yang kedua dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini kondisi jemaat di Makedonia ketika mereka mengasihi. Bagaimana kondisinya? Kita lihat kondisi mereka dalam pergumulan atau masalah yang sangat berat. Tadi dibilang di awal, konteksnya keadaan mereka dalam keadaan sulit. Ya, di ayat yang kedua tertulis selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ya, kalau dalam terjemahan lain, a great trial of affliction. Mereka mengalami penderitaan yang sangat besar. Penderitaan besar itu penderitaan yang sangat hebat yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Bahkan mereka mengalami penderitaan hebat, dalam bahasa asli terjemahkan penganiayaan, penindasan, kesusahan yang hebat. Tadi di awal saya bilang, ya, Roma yang berkuasa atas seluruh dunia. Jemaat di Makedonia ini mengalami penderitaan yang hebat, kelaparan, tapi juga penindasan Roma. Kala itu kekristenan dianggap sebagai penyimpangan dari agama Yahudi. Jadi mereka betul-betul dalam keadaan tertindas. Jadi kalau kita perhatikan, ya, saudara, kondisi jemaat Makedonia, kita lihat kondisinya. Mereka sudah dikasih Tuhan, mengasihi, tapi kondisinya yang dialami dalam pergumulan sangat berat, konteksnya dalam keadaan sulit, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kondisi jemaat Makedonia jelas. Ya, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita perhatikan yang kedua sudah dikasih Tuhan.
Secara ekonomi mereka kekurangan, sangat miskin. Ya. Secara ekonomi mereka kekurangan, sangat miskin. Ya. Sangat miskin. Kita perhatikan bersama-sama pada ayat yang kedua, bagian akhir tertulis begini. Sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan frasa sangat miskin. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka benar-benar dalam kondisi sangat miskin. Ya, dalam terjemahan lain extreme poverty, artinya mereka sangat melarat atau benar-benar papa, nggak punya apa. Dalam situasi yang sangat sulit. Sekarang situasi sulit. Lihat ambulan lewat. Ya, kita ibadah pasti ada ambulan lewat. Pergumulan COVID, situasi sulit. Tapi lebih sulit mereka kala itu ketimbang kita hari ini. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka dalam keadaan miskin. Ya, dalam bahasa asli itu batos. Nah, sudah dikasih Tuhan. Menariknya, saya sampai mempelajari firman Tuhan ini. Ketika dikatakan batos ini apa artinya? Sudah dikasih Tuhan. Ini tercatat juga dalam Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita sekalian untuk memahami maksud kata sangat miskin di sini, ya. Dibandingkan dengan Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat, tertulis begini. Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi kata batos itu ke tempat yang dalam, sangat dalam artinya, tempat yang sangat dalam. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua ini dikatakan sangat miskin, artinya apa? Betul-betul kondisi yang sangat parah yang mereka alami. Sudah dalam penderitaan, penganiayaan, kelaparan, dan sangat miskin. Karena itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kondisi mereka yang sangat miskin ini, ya. Tempat mereka sungguh-sungguh dalam ekonomi kondisi yang sangat parah. Sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi kepada jemaat di Makedonia. Sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan, ya, kata ini menunjukkan keadaan yang sangat parah, kesulitan yang mereka alami, kesulitan bukan yang biasa tapi bahkan sangat-sangat sulit. Sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar yang pertama. Kondisi ini mereka alami oleh jemaat di Makedonia. Tapi saudara, mereka tetap memiliki kasih. Kondisi sulit yang dialami oleh jemaat di Makedonia, dalam keadaan penderitaan, kelaparan, bahkan sangat miskin, tapi mereka tetap memiliki kasih. Yang pertama kita belajar, kondisi mereka bukan menjadi alasan untuk mereka tidak mengasihi. Sekali lagi, kondisi jemaat di Makedonia bukan menjadi alasan untuk mereka tidak mengasihi. Malah dalam situasi sulit itu mereka mengasihi dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Alkitab kita pada ayat yang keempat, ini menarik ya. Ayat keempat tertulis begini, ya. Ayat ketiga, Rasul Paulus katakan ayat 3 dan 4, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang Paulus saksikan tentang jemaat di Makedonia. Lalu Paulus katakan pada ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami. Artinya apa? Jemaat di sana mereka yang meminta dan mendesak kepada Rasul Paulus. Mereka itu dalam kondisi yang sulit, tapi mereka tetap punya kasih. Sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana kondisi yang pertama. Mereka dalam situasi sulit, dalam pergumulan berat, dalam keadaan miskin, bahkan sangat miskin, tapi mereka tetap dapat mengasihi. Jelas ya, firman Tuhan ini kita diajarkan mengasihi sesama dalam segala situasi dan kondisi. Bukan insidental, bukan sewaktu-waktu, tapi terus-menerus mengasihi. Yang pertama kita belajar dari jemaat di Makedonia. Saudara, dunia ini punya nilai. Kitab suci juga punya nilai. Nilai dunia ini sewaktu-waktu sama dengan kitab suci, sewaktu-waktu bertolak belakang, sewaktu-waktu mirip-mirip.
Kata dunia, pepatah mengatakan orang tidak akan jatuh miskin karena menolong orang lain. Ya, kita meyakini itu. Ketika kita menolong orang lain, tidak akan jatuh miskin. Tapi faktanya jemaat di Makedonia, saudara, mereka sudah miskin, tapi mereka menolong orang lain. Artinya apa? Kita melihat kondisi sekali lagi bukan alasan untuk kita mau mengasihi atau tidak. Ya, ini dasar firman Tuhan sudah jelas. Ya, banyak orang mengasihi di luar sana karena keadaannya. Kalau berkatnya banyak ya memberi, mengasihi. Kalau nggak punya ya enggak. Sisi lain manusiawi. Tapi kalau pakai standar firman Tuhan memang harus kita lihat keadaan kita ya. Tapi firman Tuhan ini mengasihi dalam perbuatan. Jemaat di Makedonia menjadi contoh mereka benar-benar memberi dengan kasih yang luar biasa. Ini situasi mereka dan bertolak belakang dengan jemaat yang ada di Korintus. Kita lihat ayat yang ke-7, jemaat di Korintus itu mereka kaya dalam segala sesuatu. 2 Korintus 8 ayat 7 tertulis begini, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan seterusnya. Oh, jemaat di Korintus punya semuanya. Bahkan secara rohani mereka punya karunia yang banyak. Tapi Paulus bilang, bukan memerintah kamu pada ayat yang ke-8. Sini kita lihat ya, bagaimana pemahaman dan pengenalan akan Tuhan akan terlihat melalui tindakan, bukan perkataan saja. Yang kedua, slide selanjutnya, alasan mengasihi. Kenapa mereka mengasihi? Ya, ayat 5, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 5 tertulis sangat jelas, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, titik. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pertama-tama kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Makedonia pertama-tama mereka memberi kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alasan mengasihi itu satu, karena Allah di dalam Kristus. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Perenungan kita minggu lalu, pembimbing kita minggu lalu 7 Februari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Allah itu yang menjadi dasar untuk kita mengasihi. Alasan kita mengasihi karena Allah, bukan karena diri kita. Karena dengan diri kita tidak dapat mengasihi sesama. Tapi Allah lah yang membuat kita melalui Tuhan Yesus dapat mengasihi sesama kita. Dan jemaat di Makedonia dikatakan mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Wah, tindakan mereka didasari atas iman. Bukan hanya sebatas memberi seperlunya, memberi ala kadarnya, bukan. Mereka memberi karena didasari Allah yang terlebih dahulu mengasihi mereka. Karena itu kita perhatikan bersama-sama, dikatakan mereka memberi diri pertama-tama kepada Allah. Firman Tuhan bagi jemaat di Makedonia menjadi yang utama, pertama-tama kepada Allah. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya di dunia ini nilainya pertama-tama kepada materi. Itu dunia ini. Yang dikasihi itu materi, maka dicari materi sebanyak mungkin, nggak salah. Itu kalau jadi fokus utama, bukan lagi Allah, itu menjadi ilah jadinya. Tapi jemaat di Makedonia, pertama-tama mereka kepada Allah. Ayat yang kelima tertulis sangat jelas. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang memberi diri kepada Allah, dengan kata lain dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus untuk berkuasa atas hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau tidak mau memberi diri sepenuhnya kepada Allah, bukan Roh Kudus yang memimpin dirinya, tapi dirinya sendiri. Jemaat di Makedonia memberi diri pertama-tama kepada Allah. Artinya apa? Mereka memberi diri dipimpin oleh Allah. Akibatnya apa? Setiap tindakan mereka didasari atas iman kepada Allah dalam Kristus. Dalam surat Roma pasal 14 ayat 23 jelas ya.
Mereka segala sesuatu yang tidak didasari iman itu dosa. Jemaat di Makedonia ini mendasari segala sesuatu atas dasar iman kepada Allah. Akibatnya apa? Yang pertama-tama mereka berikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi dikasih Tuhan, dasar kita mengasihi, alasan kita mengasihi, karena Allah sangat mengasihi kita. Ya, perintah Allah, nats pembimbing kita tadi. Perintah Allah kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Karena itu ketika perintah itu kita lakukan sudah dikasih Tuhan, maka kita mengasihi karena dasarnya Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, orang yang mengasihi itu pasti memberi. Tapi orang yang memberi belum tentu karena dia mengasihi. Dan jemaat di Makedonia, mereka sangat mengasihi Allah, maka mereka memberi. Jadi, saudara, kita mengasihi alasannya karena Allah dalam Kristus. Dialah yang menjadi pusat kita mengasihi. Setelah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang kedua ini. Kadang-kadang ada orang mengasihi dengan alasan yang berbeda-beda. Ya memang setiap kita berproses. Kita tidak bisa paksa orang menjadi sama seperti kita dalam mengasihi Tuhan. Kita berproses dalam pengenalan kepada Tuhan. Ya, ada yang karena keterpaksaan, ada yang karena situasi, ya mau nggak mau lah, soalnya itu diomongin, soalnya nggak enak lah nanti begini, soalnya begini lah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita belajar dari jemaat di Makedonia, mereka pertama-tama itu mengasihi Allah. Akibatnya apa? Situasi yang sulit yang mereka alami itu tidak menjadi alasan untuk mereka tidak memberi. Ini menarik ya. Situasi sulit yang mereka alami itu bukan alasan untuk mereka menahan diri untuk memberi. Padahal itu bisa dijadikan alasan. Loh, kami lagi susah, kami dalam kemiskinan yang hebat. Tapi mereka tidak melihat kondisi mereka untuk menahan diri untuk memberi, tapi malah mereka memberi. Karena apa? Mereka mengenal Allah yang benar dalam Kristus. Wah, ini dia. Pengenalan yang benar menentukan sikap yang benar. Kalau pengenalannya benar, sikapnya benar. Meskipun banyak orang juga pengenalannya benar, dia tahu, dia pahami, tapi dia tidak melakukan dengan benar. Tapi kita belajar dari jemaat di Makedonia, mereka paham betul dan mereka benar-benar melakukan. Alasan mengasihi karena Allah yang pertama-tama, yang tempat mereka memberi diri, sekalipun kondisi mereka sulit. Saudara, coba kita lihat, kalau Tuhan bukan menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang sulit. Ya, kita akan menjadi orang yang dalam keadaan sulit luar biasa. Karena apa? Yang menjadi saingan Tuhan itu, saya pakai kata saingan, adalah diri kita. Kita dibatasi oleh diri kita. Tapi ketika kita membiarkan Roh Kudus berkarya, bukan berarti kita tidak berperan sedikit pun. Andil kita itu meresponi apa yang Roh Kudus mau dalam pimpinan Tuhan kepada kita. Akibatnya apa? Kita punya alasan yang tepat dan benar untuk mengasihi. Ya, saya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini mengasihi dalam perbuatan. Perbuatan apa sih yang nyata, yang orang lihat, yang orang rasakan ketika kita mengasihi? Alasan mengasihi jemaat di Makedonia karena pertama-tama mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah. Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah? Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah, otomatis akan terlihat dan dapat dirasakan melalui sesama kita. Dan memang semua kita sedang berproses dan bergumul untuk hal ini. Nobody is perfect, tidak ada yang sempurna. Kita semua sedang bergumul. Tapi mari kita lihat makin meningkat kasih kita kepada Allah dan dirasakan oleh sesama. Karena apa? Itu alasan kita mengasihi, karena Allah. Yang ketiga, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita belajar supaya ada keseimbangan. Tujuan mengasihi supaya ada keseimbangan, supaya seimbang. Setelah dikasih Tuhan, kita lihat ayat yang ke-13 dan 14 diulangi 2 kali. Tertulis begini.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Ya, supaya ada keseimbangan. Coba lihat ilustrasi gambar ini. Seimbang. Saya dikasih Tuhan ini gambar ini. Tidak berat ke kanan, tidak ke kiri. Mengasihi dalam perbuatan berarti hidup dalam keseimbangan. Hidup yang seimbang adalah hidup yang sehat dan pasti jadi berkat. Jemaat di Makedonia sudah melakukannya. Mereka sudah melakukannya. Hidup dalam keseimbangan. Saudara pun dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seimbang itu artinya pas ukurannya. Tidak ke kanan, ke kiri, tidak berat sebelah. Seimbang itu dia sejajar. Ya. Lambang hukum di dunia ini, di negara kita, dikenal dengan namanya Dewi Keadilan. Dewi Keadilan sudah tahu, perempuan yang matanya ditutup, dia pegang timbangan itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi seimbang. Matanya ditutup. Itu nilai filosofisnya dalam sekali. Dia tidak melihat, ya, artinya objektif yang dia pegang itu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itulah keadilan. Berbicara soal keseimbangan, berbicara juga soal keadilan. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Berapa hari lalu saya ke pasar beli ikan di pasar. Saya beli beberapa jenis ikan. Ada ikan yang untuk biasa dibuat, kami di rumah tuh kadang-kadang ya paling sebulan sekali gitu ya, buat bakso ikan itu. Lalu ikan yang lain, jadi kalau masalah 3 jenis ikan. Saya beli itu lebih dari 3 kilo. Tapi salah satu jenis ikan itu 1 kilo. Persis 1 kilo. Lalu ketika ditimbang sama penjualnya itu ditimbangnya persis 1 kilo. Di timbangan elektriknya itu tulisannya 1,00. Artinya benar-benar 1 kilo. Lalu saya bilang sama yang jual ini, Pak, ditambahin lah, bonus lah. Kan saya beli lebih dari 3 kilo, 3 jenis saya beli lebih dari 3 kilo. Bonus lah. Akhirnya si bapak itu ditukar ikannya, dikasih yang agak besar sedikit. Jadi lebihnya itu berapa gram begitu. Setelah dikasih Tuhan, ini mau menunjukkan gini ya. Kadang-kadang kita ini, ya ini saya orang berdosa, Bapak orang berdosa, kita sedang berproses. Kadang-kadang kita ini tidak adil. Kita itu mau semuanya terpusat dan berpihak kepada kita. Kita mau kalau boleh lebihnya itu di kita. Hidup itu jadi tidak seimbang. Mau semuanya tuh kita, saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jelas sekali baca firman Tuhan ini. Kata Rasul Paulus diulang ayat 13, ayat 14, supaya ada keseimbangan. Artinya apa? Hidup yang seimbang itu hidup yang juga mengasihi sesama, bukan terpusat pada diri sendiri. Mengasihi dalam perbuatan adalah hidup yang seimbang. Dan hidup yang seimbang itu hidup yang sehat. Bayangkan kalau tubuh kita kebanyakan gula, tidak sehat. Tubuh kita kebanyakan garam, darah tinggi jadinya, dan seterusnya. Karena itu perlu keseimbangan. Dan Rasul Paulus katakan hidup yang seimbang itu hidup yang mengasihi sesama. Ayat 13-14 tertulis, maka pemberianmu akan diterima karena kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Ayat 13, supaya ada keseimbangan. Saudara, kita akan sakit. Kita menjadi orang yang sakit kalau hidup ini selalu ya saya lah. Saya kasih contoh timbangan tadi ya. Dilebihin dikit, padahal sudah seimbang. Tapi ini menunjukkan natur kita manusia berdosa, bahwa kalau boleh kebanyakannya ya di saya lah. Semuanya ya kalau boleh saya lah. Dari 100 untuk orang lain ya 5 aja, saya 95. So ini dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari jemaat di Makedonia. Keseimbangan tujuannya untuk jemaat yang ada di Korintus. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hidup ini bukan terpusat segala sesuatu pada diri kita. Harus kita seimbangkan hidup ini. Saudara dikasih Tuhan, kalau hidup semuanya tentang diri kita, terpusat dan berputar dengan diri kita, saudara, orang gak akan respect lah. Orang gak akan respect. Karena apa? Semua terpusat dan terputar tentang diri sendiri. Yang Tuhan mau terpusatnya kepada Tuhan, bukan kepada kita. Mengasihi dalam perbuatan artinya apa?
terpusatnya itu kepada Tuhan, terlihat melalui kita yang melakukan dan dirasakan sesama kita. Itu hidup yang seimbang. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri firman Tuhan ini, Rasul Paulus mencatat sangat jelas. Tapi juga kalau kita ingat ucapan Yesus itu hukum yang kedua, hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan seterusnya. Hukum yang kedua, kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Hidup yang seimbang, kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau semuanya terpusat hanya kepada diri kita, orang gak akan respect. Mengasihi dalam perbuatan artinya kita harus hidup seimbang. Sesama kita adalah juga prioritas dalam hidup kita. Kalau sesama tidak menjadi prioritas, yang menjadi prioritas selalu diri kita, sudah dikasih Tuhan, jangan salahkan kita kalau orang gak suka. Karena apa? Ya kita, orang ini kok dia terus ya, orang gak akan respect. Tapi ketika kita peduli kepada sesama kita, orang akan angkat topi kepada kita. Tujuannya bukan supaya dipuji orang, tapi karena Tuhan ada dalam diri kita. Akibatnya apa? Orang merasakan. Kita lihat Mother Teresa, dia tidak terpusat pada dirinya sendiri hidupnya. Dia mendapat Nobel perdamaian, bukan Nobel itu yang dia cari, tapi karena apa? Karena hidupnya terpusat kepada Tuhan dan dirasakan kepada sesama. Hidupnya seimbang. Bagaimana dengan kita? Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan semakin berarti ketika tujuan Allah dalam diri kita laksanakan, yaitu apa? Mengasihi sesama kita. Inilah hidup yang seimbang. Memang jemaat di Makedonia ini konteksnya berbicara soal memberikan persembahan kepada jemaat di Yerusalem dalam situasi sulit, lalu diikuti jemaat-jemaat yang lain. Tapi Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus kala itu, mereka yang punya karunia banyak, mereka punya kelebihan, mereka yang kategorinya mampu kala itu, mereka yang jumlahnya banyak. Ini juga menjadi pengingat buat kita. Saudara, Tuhan sudah memberi kita banyak. Tuhan sudah menolong kita dengan luar biasa. Maksudnya bukan hanya konteks berbicara soal memberi materi, bukan hanya itu. Tapi mari kita menjadi pribadi yang kasih kita dapat dirasakan oleh sesama kita. Mengapa demikian? Karena memang mengasihi harus terlihat dalam perbuatan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika mengasihi terlihat dalam perbuatan, saudara, kita bukan menjadi seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13, gong yang menggema, bunyinya kuat tapi gak dirasakan apa-apa sama orang lain. Tapi mari hidup kita, hidup yang dapat dirasakan oleh orang lain, bukan hanya dilihat. Orang lain merasakan karena apa? Melihat relasi kita dengan Tuhan yang terpancar melalui relasi kita dengan sesama. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar 3 hal dari jemaat di Makedonia, dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Yang pertama, mengasihi dalam perbuatan. Yang pertama berbicara bukan soal kondisinya. Jemaat di Makedonia kondisinya dalam keadaan sulit, miskin, dalam pergumulan yang berat, kelaparan, tapi mereka mengasihi. Yang kedua, kita lihat bersama-sama, jemaat di Makedonia dalam situasi yang benar-benar berat, tapi alasan mereka mengasihi karena Allah lah yang menjadi pusat mereka dalam Kristus. Yang ketiga, sudah dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama dari jemaat di Makedonia, supaya mengasihi dalam perbuatan itu tujuannya apa? Supaya ada keseimbangan. Kita belajar 3 hal ini, maka kita dapat mengasihi dalam perbuatan. Ya. Dan kadang kita ini sering mengasihani diri kita ya. Soalnya saya begini, nanti dulu lah, soalnya saya begini, soalnya dia begini. Dia dan saya selalu menjadi kambing hitam. Padahal yang Tuhan mau bukan kondisi kita, tapi hati kita. Maka kita dapat mengasihi sesama dengan perbuatan. Bisa jadi dalam bentuk materi, bisa jadi kita memberikan pertolongan, apapun itu, tidak dibatasi hanya materi. Setelah dikasih Tuhan, di hari Valentine yang katanya hari kasih sayang ini, mari kita mengasihi dalam perbuatan kita. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan nyata kita.
Karena apa? Jemaat di Makedonia telah menjadi contoh bagi kehidupan Kristen hari ini, pada masa yang lampau sampai masa yang akan datang. Mari kita terus mengasihi dalam perbuatan. Karena jemaat di Makedonia bisa buat itu. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Pasti bisa, tapi mau atau tidak? Mengasihi dalam perbuatan. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kiranya sabda-Mu yang singkat ini menolong kami untuk kami benar-benar hidup dalam kasih yang terlihat dalam perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan ketika seringkali Tuhan dapati kami gagal karena fokus kami seringkali kepada diri kami sendiri, berputar dengan diri kami sendiri, dan kami tahu itu mengecewakan Tuhan bahkan orang di sekitar kami. Tapi kiranya sabda-Mu melalui jemaat di Makedonia ini menjadi contoh bagi kami untuk kami mengasihi dalam perbuatan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami mendengar tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, mengasihi dalam perbuatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita. Kita akan menutup ibadah minggu kita pada hari ini. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia.
cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Biarlah kasih itu kita nyatakan di dalam perbuatan kita hari lepas hari, tidak hanya kata-kata, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Ajarilah kami bahasa Kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, Agar kami dekat padamu. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita dapat memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Karena itu mari kita terus mengasihi dan terlihat dalam pemberian kita kepada sesama. Kita peduli dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Karena itulah kasih dalam perbuatan. Jemaat di Makedonia kiranya menjadi teladan bagi setiap kita untuk kita hidup di dalam kasih, dan kasih itu kita wujudkan dalam perbuatan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita kembali dalam kehidupan kita, setiap kita marilah menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, di Balikpapan, Poskuala Kapuas, di luar Balikpapan, di luar negeri, dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.